Tapi habis sholat ngakunya sudah menyembah Allah. Makanya Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj dulu baru sholat. Kan mengenal dulu baru nyembah. Keren contohnya. Tapi kita tidak mengikuti contoh itu. Allah justru memerdekakan. Allah pemilik apa yang di langit dan di bumi. Gak ada milikmu. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Udah gak zaman lagi. Orang yang kafir itu orang yang kafir. Kafir itu tutup. Yang tertutup pemikirannya, tertutup terhadap pandangan orang lain, tertutup terhadap kritik, tertutup terhadap ilmu-ilmu baru, merasa diri paling benar. Itu yang berbahaya. Itu namanya ngerti sebelah sini? Ulangi lagi. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sebelum itu kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat menurut Quran itu orang yang belum mengenal Tuhannya. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, kan orang sesat begitu, ngacrut. Betul nggak? Iya, ngacapruk. Iya, kemana aja. Tapi habis sholat ngakunya sudah menyembah Allah. Makanya Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj dulu baru sholat. Kan mengenal dulu baru nyembah. Keren contohnya. Tapi kita tidak mengikuti contoh itu. Ngaku-ngaku aja. Kalau sudah jadi panitia Isra Mi'raj, surganya juga paling mana ya? Clear? Tadi Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 198. Yuk lihat saya sekarang. Sekarang saya tunjukkan ayat lain dalam Al-Quran. Ini Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim, saya bacakan dari ayat yang kedua. Perhatikan. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Setuju? Yes. Jadi siapa pemilik yang di langit, yang di bumi? Kalian ada di mana? Di bumi. Rumah kalian ada di mana? Mobil kalian ada di mana? Suami kalian ada di mana? Anak kalian ada di mana? Pemiliknya siapa? Bohong. Kalian kalau ngaji satu ayat aja, Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Ya sudah. Kalian jangan posesif, jangan merasa memiliki. Karena begitu kalian merasa memiliki, kalian takut kehilangan yang kalian miliki. Itu sumber penderitaanmu. Jadi siapa yang memberitakan kamu? Allah atau dirimu? Allah. Enak aja. Allah justru memerdekakan. Allah pemilik apa yang di langit dan di bumi. Gak ada milikmu. Ya sudah, selesai. Paham? Yang sebelah sini harus tahu. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang tertutup. Jadi orang yang tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Udah gak zaman lagi. Orang yang kafir itu orang yang kafir. Kafir itu tutup. Yang tertutup pemikirannya, tertutup terhadap pandangan orang lain, tertutup terhadap kritik, tertutup terhadap ilmu-ilmu baru, merasa diri paling benar. Itu yang berbahaya. Itu namanya kafir bahasa Quran. Lanjut. Siapa orang-orang yang tertutup itu? Kata Quran. Dengarkan kata-kata Quran. Ini Ibrahim ayat yang ketiga. Allazina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Nah, ini dolalnya pakai ba'id. Bararaid.
Oh, udah jadi bahasa Sunda ya. Itu bahasa Arab. Ba itu jauh banget. Nah, dolalim ba'id ini sesatnya amat sangat sesat. Nah, siapa yang sesat menurut Quran? Satu, orang yang mencintai dunia lebih dari akhirat. Ini lanjutannya tadi. Yang kedua, orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nomor dua. Yang ketiga, orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. Maka kata Quran, ulaika fi dolalim ba'id. Mereka itu adalah berada dalam kesesatan yang jauh. Ini sesat versi Quran. Coba kalau versi Quran, termasuk gak kalian orang yang sesat? Gak usah keras-keras. Kita rinci ya. Kita rinci. Ini baru 2 ayat yang saya sampaikan. Menurut versi Quran, orang sesat itu satu, yang belum bisa mengingat Allah. Karena kepadanya belum Allah menunjukkan apa-apa. Satu. 2, orang yang mencintai dunia lebih daripada akhirat. 2 ya. 3, orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Suka nggak Bapak Ibu menghalang-halangi diri Bapak Ibu dari jalan Allah? Enggak kok. Harus kasih contoh kayaknya ini ya. Kata Allah tuh di sini, kamu jangan bohong. Tapi bohong? Nah, masuk? Kata Allah, kamu jangan benci sama orang lain. Aku juga mencintai mereka. Tapi kamu tetap membencinya cuman karena berbeda dengan kamu. Masuk? Nah, dikasih contoh baru pada ngaku ya. Ini orang yang menghendaki jalan Allah tuh bengkok. Akhirnya dibengkokkan oleh dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Orang yang selalu melawan kehendak Allah dalam dirinya, lama kelamaan dia merasa terpisah dari Allah, lalu merasa amat jauh dari Allah. Batinnya tidak akan pernah damai. Nah, kelompok orang yang seperti ini kata Quran, itulah orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Clear sampai di sini? Oke, jadi banyak ya sekarang pengetahuan baru ya. Ini semua Quran. Saya menghindari diri dari persepsi. Oke, sekarang bagaimana caranya kita supaya dapat nikmat itu? Nah, kata Quran surat Al-An'am ayat 151. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Saya sudah rangkum isi dari Quran surat Al-An'am ayat 151. Surat ke-6 151. Nanti Bapak Ibu catat surat ke-6 ayat 151. Bagaimana cara mencapai nikmat Allah itu? Ini udah cara. Di surat Al-An'am 151 ada 5 cara. Ada 5. Oke, sekarang saya tunjukkan. Apa aja caranya? Sudah dibuat rinci. 1. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Itu cara yang pertama. Kenapa ada orang yang mempersekutukan Allah? Kenapa ada orang yang menduakan Allah? Saya sudah jelaskan di kajian sebelumnya. Orang yang mempersekutukan Allah itu gara-gara dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kalau begitu, ayat yang pertama ini, surat Al-An'am 151 ini menegaskan kepada kita, kalau kamu ingin mencapai nikmat Allah, 1 perintahnya, kenali Allah. Karena Allah bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Ketangkap? Ya. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Saya bacakan. Bisa terpercaya. Kan kata Allah di sini, Kul ta'alau ajlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, katakanlah, aku ingin beritahukan kepadamu tentang apa yang Allah haramkan bagi kamu. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Baru percaya ya sekarang ya. Ya. Jadi yang pertama kata Allah,
Kalau ingin mencapai nikmatku, yang pertama, jangan kamu persekutukan aku dengan selain aku. Ini perintah dari Allah agar kita mengenal Dia. Bukan Dia yang kita kenal dari versi orang, tapi Dia yang kita kenal dari versi sejatinya Dia. Makanya Dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan, tetapi Dia ada bersamamu dan bisa ditemui kapanpun kamu mau. Karena Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk sekalipun. 2. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Itu yang kedua. Makanya saya kasih tahu ya, yang suka berantem sama ibu bapaknya, yang pelit sama ibu bapaknya, yang tidak menghormati orang tuanya, awas ya. Jadi orang tua dalam Al-Quran itu ada 2, wabil walidain. Orang tua yang pertama yang melahirkan kita secara jasmani, yang menjemput kita dari langit ke bumi, itu orang tua jasmani. Ayah dan ibu itu dihitung setengah-setengah, dijumlahkan jadi 1. Itu baru 1 orang tua. Kita harus punya orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit, yang mengantarkan kita untuk mengalami kelahiran yang kedua, yang disebut dengan Dwi Jati, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang tua yang kedua. Sudah punya 2 orang tuanya? Kalau baru punya ibu bapak itu baru 1. Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua yang melahirkan kita secara fisik, tidak menghormatinya, ridho Allah nggak akan jatuh. Yang kedua, ridho Allah jatuh karena ridho orang tua rohani. Harus punya tuh orang tua rohani. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Awas. Kasus aborsi sekarang ini terjadi di mana-mana. Itu cara yang ketiga. Keluarga berencana tidak membunuh. Keluarga berencana membatasi kelahiran. Jangan salah kaprah. Sudah catat? Oke. Yang keempat, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya pun yang tersembunyi. Bagaimana kita mau mencapai nikmat Allah? Setiap hari kita berlawanan dengan Allah. Ya, setiap kita berlawanan dengan Allah, berarti kita itu sedang melakukan perbuatan keji. Keji. Dari dalam bilang, tolong dia, kasihan. Perhitungan banget. Egois. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan sesuatu dengan sesuatu yang benar. Hadirin, setiap hari kita membunuh. Jiwa-jiwa yang hidup. Saya tidak membunuh manusia. Ya Allah, yang namanya hidup itu bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, mereka semua hidup. Dan kita setiap hari terus melakukan itu. Kita menciptakan sebab yang menimbulkan rasa sakit kepada makhluk lain. Masih suka membunuh? Melainkan dengan sesuatu yang benar. Rasulullah pernah dikabarkan beliau membunuh ular. Karena itu membahayakan. Itu tetap membunuh ya, dan minta maaf. Tetapi itu karena membahayakan. Kita nggak bahaya juga dibunuh terus.
Makanya kita terus menimbulkan sebab rasa sakit pada makhluk lain. Makanya leluhur-leluhur kami ya di tanah Parihang ini mengajarkan cari makanan yang kalau kamu terpaksa harus membunuh, karmanya paling sedikit. Rasa sakit yang ditimbulkannya jangan terlalu besar. Kenapa? Semua rasa sakit yang ditimbulkan pada makhluk lain akan kembali pada diri kita sendiri. Jujur Bapak Ibu, 5 perintah Al-Quran ini sudah dilaksanakan belum? Tapi ngakunya sudah mendapat nikmat ya. Apalagi kan setiap pidato kita bersyukur. Kita panjatkan dulu ya. Kita panjatkan puji dan syukur